Ya, kembali bersama kami pemirsa, dan tadi kalau dikatakan sebenarnya dari urin mungkin susah terlihat begitu ya, sulit terlihat. Dan artinya apa yang bisa dilakukan? Apakah memang ada tanda-tanda khusus, gejala khusus ketika misalnya anak-anak ini mengkonsumsi PCC ini? Apa mungkin dari Pak John bisa memberikan gambaran, mungkin ada informasi dari para tersangka ini? Alat deteksi kita yang ada untuk ngetes saat ini masih terbatas pada narkotik, baik itu kanabis, kemudian metapetamin, amfetamin, dan opiat dan seterusnya. Paling juga ke binsu ataupun obat-obat psikotropik, paling itu aparazolam, sanak dan seterusnya, paling itu yang bisa dapat kita temukan. Tetapi alat-alat tes yang berkaitan dengan obat-obatan tramadol, trihek dan seterusnya, daftar G itu belum ada yang kita punya untuk alat itu. Mungkin ada tapi kita punya belum ada. Belum diupdate lagi begitu ya. Nah, ciri-ciri ini kita belum menemukan ciri-ciri. Dan itu juga ya, kalau beberapa yang katanya memang dari anak-anak dari ini seperti ada obat efek flaka begitu yang terlalu jauh sekali. Itu jauh sekali. Kalau PCC yang berapa? kemarin itu mungkin karena dia menggunakan sampai dengan 5-7 butir bahkan 10 butir, sehingga yang di video yang sangat viral itu seperti zombie dia. Itu beda. Kalau flaka itu mengamuk, mukuli dan seterusnya. Kalau ini kan menyakiti diri sendiri ya. Ini tidur di lumpur dan seterusnya yang kita menjadi kasihan lihat dia. Nah, itu sangat berbeda flaka dengan PCC. Nah, alat kita untuk ngetes PCC sampai saat ini belum ada. Itu ya. Nah, untuk tersangka ini mendapatkan hukumannya, sanksi? Nah, ini kan hukuman yang para pengedar. Tersangka yang kita tangkap saat ini adalah BP itu, dia sudah memproduksi, memproduksi tanpa izin, izin edar tidak dimiliki. Nah, dia kita gunakan pasal 196 karena memproduksi alat-alat dan bagian farmasi kesehatan tanpa izin edar. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dengan ancaman hukuman? Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. 15 tahun. Ini kayaknya seperti kurang membuat efek jera nih, sama kayak kalau hanya 15 tahun begitu loh. Pak. Apa bisa dikenakan pasal berlapis yang lainnya gitu? Dia termasuk dalam undang-undang kesehatan. Dia bukan undang-undang narkotik. Walaupun dia sudah memproduksi sekian juta butir, dia tidak seperti tindak pidana narkotik undang-undang nomor 35, hukuman mati. Kalau ini kan maksimal 15 tahun. Jangan-jangan yang kemudian mencoba dipakai celahnya untuk para pelaku, pengedar, pembuat obat-obatan terlarang. Itu tadi, karena ini kan penyalahgunaan. Kalau obat tersebut digunakan tepat, ada izinnya, saya kira tidak ada masalah. Cuman dia tidak memproduksi tanpa izin, mengedarkan tanpa izin. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, tadi mungkin bisa dijelaskan juga, Bu Hikmah, artinya anak-anak ini seperti apa sih cirinya gitu ketika gejalanya? Karena tadi kan sebenarnya tidak ketahuan begitu ya, kalau misalnya dari urin mungkin susah. Apakah ada perilaku-perilaku yang berbeda? Misalnya dari para pengguna ini gitu, misalnya kalau pengguna narkoba kan mungkin cenderung lebih menarik diri dan segala macam. Apakah anak-anak ini juga ditemui gejala-gejala yang seperti itu? Pada beberapa korban yang saya temui, kan kami juga kunjungi ke rumah ya, dari para orang tuanya itu mengatakan tidak ada perubahan. Jadi memang kami tanya juga gitu, apakah memang rata-rata mereka pada punya kelompok ya, walaupun jarang sekali, tidak mesti tiap minggu mereka bertemu, kadang 2 minggu sekali. Nah, tetapi dari pertemuan di grup kelompok tersebut, memang mereka mulai mengenal tentang rokok, tentang minuman gitu, dan yang ada di dalam kelompok itu beragam usianya, tidak hanya satu kelas SMP atau SMA saja, tapi beragam. Hanya memang dari orang tua mengatakan tidak ada perubahan dengan anak saya. Ya agak sulit juga. Agak sulit juga untuk mengetahui apakah anak ini sudah coba-coba gitu ya obat-obatan tadi. Bagaimana dok? Mungkin ada tambahan? Jadi ya, prinsipnya karisoprodol, khususnya karisoprodol. Dia masker relaksan yang paling pendek, itu cepat. Jadi, artinya kalau misal minum 1 butir, itu biasanya efeknya berapa lama? Tergantung kondisi daripada tubuhnya sendiri. Orang tapi dia termasuk masker relaksan yang pendek kerjanya.
Jadi jelas dia biasa-biasa aja. Dia kalau udah selesai masa berlakunya itu, dia akan normal lagi aja begitu. Agak sulit. Makanya di sini perlu yang namanya ya swamedikasi, obat tanpa resep dokter dari mulai anak-anak. Jadi kalau di luar negeri ada namanya green consumer. Ya. Di situ kita mulai terus-menerus mulai dari kita lihat ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Promotif, preventif harus ditingkatkan di sini. Nah, kita lihat teori komunikasi kan ada orang melihat dulu, mendengar, mencoba, terus baru mengadop, baru terjadi perubahan perilaku. Ini yang harus segera ya, swamedikasi, obat tanpa resep dokter, supaya jangan sampai terjadi penyalahgunaan ini. Dan ini siapa saja yang harus ikutan di sini, mulai dari pendidikan yang paling rendah sampai orang mungkin sudah tua bangka ya. Karena penggunanya kan orang halusinasi sekali, yang diinginkan orang yang udah tua-tua juga masih pakai sabu segala macam. Nah ini harus segera nih pemerintah supaya langkah keluar jangan sampai terjadi yang model-model begini. Karena lagi. mungkin ya kalau dilihat maraknya penggunaannya juga karena beban, stres, tekanan hidup ini kan sangat tinggi begitu. Sehingga orang mencari cara yang mudah adalah tadi dengan menggunakan obat-obat yang menyalahgunakan obat termasuk. Dan sulit ditangkap itu. Sulit ditangkap. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami usai pariwara berikut.